Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Sinta, saya dari Unit 1 semester 5 jurusan Tradisi Bahasa Indonesia. Baiklah, dengan hormat saya yaitu kepada Ibu Istiqomah NPD, yaitu dosen MK Pragmatik. Baiklah, saya ingin mempresentasikan PPT hasil kerja saya. Yang pertama, tentang referensi, inferensi, dan bagaimana struktur percakapan dan preferensi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang referensi dan inferensi. Itu referensi adalah sumber, acuan, rujukan, atau petunjuk. Mungkin paling tepat jika kita menganggap referensi sebagai sebuah tindakan ketika penutur atau penulis menggunakan bentuk-bentuk yang memungkinkan pendengar atau pembaca mengidentifikasikan sesuatu. Contohnya yaitu, di mana si anak ayam, ada yang menjawab itu dia di sana. Inferensi adalah simpulan atau yang dapat disimpulkan. Contohnya sama seperti tadi, yaitu di mana si anak ayam, itu dia di sana. Bila dilihat juga pada konteksnya, referen yang diidentifikasi dan inferen yang disimpulkan bukan merupakan suatu kata benda, tetapi merujuk kepada seseorang karena ada kata dia. Referensi berdasarkan tipe satuan linguis, yaitu yang pertama referensi personal, yaitu yang pertama referensi personal dibagi menjadi 3 referensi personal, yaitu yang pertama personal pertama tunggal dalam bahasa Indonesia adalah saya, aku, dan daku. Pronomina personal aku mempunyai variasi bentuk ku dan ku. Penggunaan persona pertama tunggal tampak pada kalimat berikut, yaitu contohnya kado buat adik, aku buat seindah mungkin. Saya tidak tahu mengenai masalah kecelakaan tadi pagi. Menurutku, Andi memang anak yang pandai. Di samping persona pertama, di dalam bahasa Indonesia juga mengenal persona jamak, yaitu kami dan kita. Kalimat berikut mengandung persona pertama jamak, yaitu contohnya kami semua adalah tulang punggung bangsa. Kita harus mampu bersaing dengan bangsa lain dalam teknologi. Yang kedua itu personal kedua, yaitu personal kedua mempunyai beberapa wujud, yaitu engkau, kamu, ada, anda, dikau, kau, dan mu. Personal kedua mempunyai bentuk jamak engkau dan sekalian. Personal kedua yang memiliki variasi bentuk hanyalah engkau dan kamu. Bentuk terikat itu masing-masing adalah kau dan mu. Berikut ini kutipan kalimat yang menggunakan personal kedua, yaitu contohnya engkau bagaikan matahari di dalam hatiku. Apakah Anda mengenal orang ini? Ada keperluan apa engkau datang malam ini? Yang ketiga itu personal ketiga, yaitu ada 2 macam personal ketiga tunggal. Yang pertama itu ia, dia, atau nya. Yang kedua itu beliau. Adapun personal ketiga jamak adalah mereka. Berikut ini kalimat yang menggunakan personal ketiga. Contohnya, mereka semua yang ada di kelas adalah mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Kakaknya telah meninggal dunia setahun yang lalu karena kecelakaan. Beliau terkenal menjadi pengarang sejak remaja. Yang kedua yaitu referensi demonstratif, yaitu jenis yang berfungsi untuk menunjukkan suatu antecedent di dalam maupun di luar tuturan percakapan. Dari sudut bentuk dapat dibedakan antara lain, yaitu yang pertama demonstratif dasar seperti itu dan ini. Yang kedua itu demonstratif turunan, yaitu seperti berikut sekian. Yang ketiga itu demonstratif gabungan seperti di sini, di situ, di sana, ini, itu, di sana, sini.
Yang ketiga itu referensi komparatif, yaitu pengacuan komparatif ialah salah satu jenis koherensi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk, wujud, sikap, sifat, watak, perilaku dan sebagainya. Yang baiklah saya ingin menjelaskan jenis-jenis inferensi antara lain. Yang pertama, inferensi langsung. Inferensi langsung iaitu kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis, proposisi yang digunakan untuk penarikan kesimpulan. Konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Contohnya, Bu, besok temanku berulang tahun. Saya diundang makan malam, tapi saya tidak punya baju baru. Kadonya lagi belum ada. Maka inferensi dari ungkapan tersebut bahwa tidak bisa pergi karena ke ulang tahun teman. Yang kedua, inferensi tak langsung, yaitu inferensi yang kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis. Proses akal budi membentuk sebuah proposisi baru atas dasar penggabungan proposisi-preposisi lama. Contohnya, anak begitu gembira ketika ibu memberikan bekal makanan. Saya gudegnya agak kecil, sedikit saya bawa. Inferensi yang menjabati kedua ujaran tersebut, misalnya, bekal yang dibawa ibu lauknya kopi. Yang B itu referensi endofan dan exofora. Yang ke B yaitu referensi endofora dan exofora, yaitu pengacuan endofora. Referensi ini apabila acuan satuan yang diacu berada atau terdapat dalam teks. Yang kedua itu pengacuan exofora, yaitu apabila acuan berada atau terdapat di luar teks. Endofora terbagi atas anafora dan katafora berdasarkan posisi acuannya, yaitu yang pertama anafora. Anafora adalah piranti dalam bahasa untuk membuat rujukan silang hal atau keadaan yang telah dinyatakan sebelumnya. Piranti itu dapat berupa kata ganti personal seperti dia, mereka, konjungsi keterangan, waktu, alat, dan acara. Contohnya, Bu Mastuti mendapatkan pekerjaan, padahal dia memperoleh ijazah sejauhnya 2 tahun lalu. Pada kata dia beranafora dengan Bu Mastuti. Yang kedua, katafora, yaitu katafora adalah piranti dalam bahasa yang merujuk silang dengan antecedent yang di belakangnya. Contohnya, setelah dia masuk, langsung Tommy memeluk adiknya. Salah satu interpretasi dari kalimat di atas ialah bahwa dia merujuk pada Tommy meskipun ada kemungkinan interpretasi lain. Gejala pemakaian pronominal seperti dia yang merujuk kepada antecedent Tommy yang berada di sebelah kanannya, inilah yang disebut katafora. Yang C itu struktur percakapan dan struktur preferensi, yaitu struktur percakapan ialah apa saja yang sudah kita asumsikan sebagai satu yang sudah dikenal baik melalui diskusi sebelumnya. Secara pragmatik, hal ini bermakna struktur percakapan merupakan cakupan unsur-unsur percakapan yang sudah ada sebelumnya dari penutur dan petutur. Yang kedua itu struktur preferensi, yaitu menunjukkan pola struktur tertentu secara sosial dan tidak mengacu pada sikap seseorang atau keinginan emosi. Euler juga berpendapat bagian dari struktur percakapan ialah yang pertama pengambilan giliran, yaitu bentuk aksi sosial yang berjalan menurut sistem pengaturan yang secara konvensional dikenal oleh anggota sosial. Yang kedua yaitu jeda. Jeda adalah kegiatan penutur yang mengisyaratkan akan mengakhiri pembicaraannya, akan memberikan kesempatan lawan tutur bertutur. Yang ketiga yaitu gaya bicara, adalah percakapan
Cara penutur menggunakan bahasa agar pesan tersampaikan pada mitra tuturnya. Yang keempat yaitu pasangan agensi, yaitu pasangan dengan urutan percakapan yang diucapkan seseorang saat menanyakan kabar. Pastilah lawan tutur menjawab pertanyaan tersebut dengan kesesuaian jawaban dan kondisi nyata seseorang. Yang kelima yaitu struktur preferensi, yaitu adanya pasangan agensi membuat kalimat dalam percakapan lebih terstruktur. Struktur percakapan ialah apa saja yang sudah kita asumsikan sebagai sesuatu yang sudah dikenal baik melalui diskusi sebelumnya. Contohnya yaitu percakapan guru dan siswa. Guru menanyakan apa itu puisi, siswa menjawab puisi adalah salah satu karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah. Guru pun menjawab, ya bagus. Klasifikasi struktur percakapan preferensi yaitu apa yang pertama, tindakan sosial disukai. Tindakan sosial disukai adalah tindakan yang ada tindakan lanjut, yaitu pada contoh percakapan Sofia dan Vivin yaitu ikutlah nanti malam di acara syukuran. Vivin pun menjawab, oh ya nanti saya usahakan. Tindakan sosial ini menjadi jawaban yang disukai. Yang kedua itu tindakan sosial tidak disukai, yaitu tindakan sosial yang tidak ada tindak lanjut, yaitu percakapan Sofia dan Vivi. Ikutlah nanti malam di acara syukuran. Vivi pun menjawab, oh tidak bisa. Tindakan sosial itu menjadi jawaban yang tak disukai. Terima kasih atas presentasi yang saya jabarkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.